Jumpa lagi bersama saya Adita Bantu Rasmi Balapradana dari KKN Angkatan 75 Kelompok 44 UPN Veteran Yogyakarta. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan materi sosialisasi QRIS sebagai penunjang bisnis Anda di tengah pandemi. Selamat menyimak. Pandemi COVID-19 telah mengubah kehidupan kita, terutama dalam bertransaksi atau melakukan aktivitas pembayaran. Sebelum pandemi, kita memiliki banyak pilihan dalam metode pembayaran seperti tunai atau uang cash atau terus debit dan kredit dan electronic wallet seperti OVO, GoPay atau Dana yang umumnya sering kita temui. Tapi pandemi ini kita diusahakan untuk tidak menggunakan uang atau kartu kredit karena keduanya dapat menularkan COVID-19 karena kita tidak tahu apakah uang atau kartu kredit atau debit sudah pernah disentuh oleh orang yang terinfeksi atau tidak. Oleh karena itu, kita menggunakan e-wallet atau sistem pembayaran elektronik yang cukup memindai scan atau QR code yang telah disediakan. Tetapi, permasalahannya banyaknya PJSP, penyelenggara jasa sistem pembayaran seperti OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya atau e-wallet provider penyedia e-wallet membuat banyak pula QR code yang harus disediakan oleh pelaku bisnis seperti bapak atau ibu sehingga menjadi cukup merepotkan. Dari sinilah hadir QRIS, QR Code Indonesian Standard, diluncurkan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019 silam. QRIS bertujuan mengintegrasikan standar QR Code kode QR seluruh PJSP di Indonesia menjadi satu tanpa perlu banyak QR Code yang dikeluarkan oleh PJSP. Oke, sebagai contoh, bapak atau ibu sebagai pedagang memiliki QR code OVO sebagai alat pembayaran. Tetapi kebanyakan pelanggan yang kode pembayaran menggunakan e-wallet itu menggunakan e-wallet yang disediakan oleh GoPay atau Dana. Sehingga bapak atau ibu harus menerbitkan QR code yang lain dan harus mendaftar sebagai mitra dari provider yang lain, PJSP yang lain, sehingga cukup merepotkan kan. Nah, dengan QRIS ini maka QR code-nya hanya satu saja, hanya satu untuk semua penyedia jasa sistem pembayaran PJSP. Hal ini sudah efektif per 1 Januari 2020. Manfaat dari QRIS adalah selain tadi, juga dapat melihat riwayat transaksi secara otomatis di aplikasi masing-masing dan tidak perlu lagi bukti pembayaran secara fisik, serta tidak perlu lagi menyediakan uang kembalian dan terhindar dari kerugian akibat uang palsu. Ada dua mekanisme transaksi menggunakan QR code, yaitu push payment dan pull payment. Push payment yaitu cara transaksi dipicu oleh transfer dari akun pembeli dan diinput nominal oleh pembeli itu sendiri. Cara ini hanya memerlukan QR statik yang cocok untuk UMKM dan tidak perlu peralatan khusus. Sedangkan pull payment menggunakan alat khusus yang menggunakan QR code secara berubah-ubah dan nominal yang diminta diinput oleh penjual sebelum akhirnya di-scan ke pembeli. Cara ini pada umumnya untuk usaha menengah atas atau besar. Perlu diingat, semua PJSP, penyelenggara jasa sistem pembayaran, telah dihimbau untuk melakukan migrasi ke QRIS dalam sistem pembayaran elektronik sejak 31 Desember 2019 oleh Bank Indonesia dan efektif tanggal 1 Januari 2020. Untuk meningkatkan performa penjualan bapak atau ibu dengan berminat bergabung dengan e-wallet seperti OVO, GoPay atau Dana, bisa klik link yang ada di deskripsi. Atau bagi yang sudah bergabung ketika itu tetapi belum mendapat kode QRIS, juga klik yang ada di bawah di deskripsi juga. Dan QRIS sudah menandatangani banyak perjanjian dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran dan seluruh bank di Indonesia. Daftarnya ada di bawah di deskripsi, ada di bawah deskripsi. Demikian pemaparan materi saya soal QRIS. Semoga bermanfaat bagi bapak dan ibu yang ingin memperluas bisnisnya di tengah pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan 6M. Salam.